Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita yang pura-pura cacat yang ternyata CEO kaya raya. Simak cerita berikut ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Hujan turun deras sejak sore, membasahi jalanan tanah di desa Lerengwening yang sudah mulai berubah menjadi lautan lumpur. Petir menyambar-nyambar langit seperti sedang meluapkan amarah. Raka, seorang tukang kayu berusia akhir 20-an, tengah menggandeng gerobaknya pulang dari bengkel kayu kecil miliknya. Tubuhnya lelah, pakaiannya kuyup, tapi pikirannya hanya tertuju pada satu hal, ibunya yang sedang sakit di rumah. Namun langkahnya terhenti ketika ia melihat sesuatu di ujung jalan, lebih tepatnya, seseorang. Di tengah derasnya hujan, seorang perempuan duduk di kursi roda yang terperosok dalam kubangan lumpur. Tubuhnya menggigil, rambutnya basah menempel di wajah pucatnya. Ia tidak berteriak, tidak menangis, hanya menatap kosong ke arah tanah seperti sudah menyerah pada hidup. Raka segera menghampiri, meletakkan gerobaknya sembarangan, dan tanpa pikir panjang langsung menunduk mendorong kursi rodanya yang hampir tenggelam dalam lumpur. "Apa yang kamu lakukan di sini, sendirian? Dalam hujan begini?" tanya Raka. Suaranya tercampur antara panik dan bingung. Perempuan itu hanya menggeleng pelan, bibirnya membiru, dan suara lirih keluar seperti bisikan angin, "Aku tersesat." Raka menatap wajahnya, cantik, tapi penuh luka entah dari mana. Di balik diamnya, ada kesedihan yang berat, seperti seseorang yang sudah lama tak merasa aman di dunia ini. Tanpa menunggu jawaban lebih lanjut, Raka menarik kursi roda perlahan ke arah gubuk kayunya yang tak jauh dari situ. Ia tak peduli bajunya kotor atau lumpur melumuri tangannya. Saat hujan semakin deras, tubuh mereka berdua sudah hampir tak terlihat oleh kabut. Di bawah atap bocor rumah kayu milik Raka, perempuan itu duduk diam, membiarkan pakaian dan hatinya yang basah mulai mengering. Ia menatap api perapian kecil yang dibuat Raka, seperti sedang menatap kenangan yang ingin dia kubur dalam-dalam. Nama perempuan itu Nara, hanya itu yang ia katakan. Tidak ada penjelasan tentang dari mana ia datang, atau mengapa ia sendirian di tengah hujan dan lumpur dalam kondisi seperti itu. Namun yang paling membekas di benak Raka bukanlah kebisuannya, melainkan matanya, sepasang mata yang memendam ribuan kisah pilu namun tetap bertahan. Ia tahu satu hal, perempuan ini bukan orang biasa. Ada sesuatu yang disembunyikan, dan entah mengapa, Raka tidak takut. Justru ia merasa terpanggil. Malam itu, hujan belum juga reda. Tapi bagi Raka, ada badai yang lain yang sedang dimulai, badai dalam hidupnya yang akan mengubah segalanya. Ia tidak tahu bahwa pertemuan singkat di jalan berlumpur itu bukan kebetulan. Ia tidak tahu bahwa perempuan dengan kursi roda di rumah kayunya itu menyimpan rahasia yang akan mengguncang seluruh dunia kecilnya. Yang ia tahu hanyalah satu, untuk pertama kalinya dalam hidup, ia ingin tahu lebih banyak tentang seseorang, dan ia tak akan berpaling. Hari-hari berlalu dengan keheningan yang sesekali pecah oleh suara kayu dipotong dan paku dipalu di bengkel kecil Raka. Nara mulai ikut membantu, walau hanya duduk di kursi rodanya sambil menyortir paku dan memegang alat. Ada sesuatu yang aneh, tapi hangat, ketika Raka menatap wajahnya yang semakin sering tersenyum. Senyum itu bukan hanya karena nyaman, tapi seolah ada secercah harapan yang mulai tumbuh, sesuatu yang lama terkubur dalam hati keduanya. Tetangga desa mulai berbicara. Mereka mencibir, menyebarkan rumor bahwa Raka, seorang pria sederhana dan miskin, telah terperangkap oleh perempuan cacat yang tak jelas asal-usulnya. Namun Raka tetap tegar, hatinya berkilat penuh keyakinan. Ia tak peduli apa kata mereka. Baginya, Nara bukan hanya sosok yang membutuhkan, tapi seseorang yang menyentuh sisi terdalam jiwanya. Di balik tubuh yang rapuh itu, ada jiwa yang kuat dan cerita yang belum selesai. Suatu sore, ketika senja mulai memerah, Nara memegang tangan Raka dengan lembut. "Raka, aku tidak ingin kamu menyesal karena memilihku." Suaranya serak, penuh keraguan. Raka menggenggam tangannya lebih erat, matanya tak berkedip menatap ke dalam mata yang selama ini ia pelajari. "Aku tidak memilih kamu karena mudah atau susah.
Aku memilih kamu karena kamu yang aku ingin jalani sisa hidupku. Kata-kata itu mengalir dari hati tanpa ragu, meyakinkan Nara bahwa cinta mereka tak berdasar belas kasihan. Malam itu, mereka duduk bersama di beranda kecil rumah kayu, menatap bintang yang berkelip samar di langit gelap. Nara bercerita tentang mimpi-mimpinya yang dulu pernah patah, tentang rasa sakit yang tidak bisa ia ungkapkan dengan kata. Raka mendengarkan, tidak hanya dengan telinga, tapi dengan seluruh jiwa yang ingin menyembuhkan. Ia tahu, di balik keheningan Nara, ada peperangan batin yang lebih berat dari badai hujan malam itu. Namun kebahagiaan yang mulai tumbuh itu segera diuji. Sebuah surat misterius tiba di rumah mereka, tanpa nama pengirim. Surat itu berisi ancaman halus agar Nara, jangan terlalu dekat dengan dunia yang telah ia tinggalkan. Raka merasakan angin dingin yang menjalar di tulang punggungnya. Dunia Nara, ternyata lebih gelap dan berbahaya daripada yang pernah ia bayangkan. Dan kini, perlindungan yang selama ini ia berikan harus menjadi lebih dari sekadar rasa sayang biasa. Malam itu, setelah membaca surat ancaman yang membuat udara di rumah kecil mereka terasa berat dan dingin, Raka tak bisa tidur. Matanya menatap kosong ke arah pintu, mencoba memahami siapa yang mengirimkan pesan itu dan apa maksud tersembunyi di balik kata-kata yang samar namun penuh bahaya. Ia merasa seolah dunia Nara yang selama ini tersembunyi mulai terbuka sedikit demi sedikit, namun bayangan gelap di baliknya semakin nyata dan mengancam. Keesokan harinya, dengan hati berdebar, Raka memberanikan diri bertanya pada Nara tentang masa lalunya yang selalu ia tutupi. Nara, aku ingin tahu, siapa sebenarnya kamu? Kenapa ada orang yang mengancammu? Nara terdiam lama, matanya menatap lantai kayu yang retak. Akhirnya ia menghela napas panjang dan perlahan membuka cerita yang selama ini ia pendam, cerita tentang kehidupan yang jauh berbeda dari apa yang Raka bayangkan selama ini. Nara mengaku bahwa dirinya bukan hanya seorang perempuan cacat yang tersesat di desa, melainkan seorang CEO dari sebuah perusahaan besar yang selama ini menyamar untuk menghindari intrik dan bahaya dunia bisnis yang kejam. Kecelakaan yang membuatnya kehilangan sebagian fungsi tubuhnya bukan kebetulan, melainkan bagian dari rencana licik pesaing yang ingin menjatuhkannya. Aku menyamar karena aku takut, Raka. Takut kehilangan segalanya, termasuk diriku sendiri. Suaranya bergetar, mencerminkan luka batin yang dalam. Raka menatapnya dengan mata yang tak lagi ragu, penuh keyakinan. Nara, apapun yang terjadi, aku di sini. Aku bukan hanya akan melindungimu dari bahaya luar, tapi juga dari rasa takut itu. Kamu bukan sendirian. Kata-kata itu menjadi jembatan yang mengikat hati mereka lebih kuat dari sebelumnya. Raka memahami, cinta yang selama ini ia rasakan harus diuji bukan hanya oleh keadaan sederhana desa, tapi oleh kerasnya dunia di luar sana. Namun, membuka rahasia itu juga membawa konsekuensi. Segera setelah Nara mempercayakan kisahnya, pria-pria bertubuh besar yang selama ini mengintai mulai terlihat di sekitar desa. Mereka bukan hanya mencari Nara, tapi juga mencoba menyentuh kehidupan Raka yang sederhana. Raka tahu satu hal pasti, hidup mereka akan berubah selamanya, dan pertarungan mereka baru saja dimulai. Ketegangan semakin menebal ketika pria-pria bertubuh besar itu mulai muncul di sekitar desa Lerengoning, menebar aura ancaman yang tak bisa diabaikan. Raka tak tinggal diam. Dengan tangan yang terbiasa bekerja kasar, ia mempersiapkan diri untuk menghadapi gelombang bahaya yang mengancam bukan hanya Nara, tapi juga kehidupannya yang sederhana. Namun yang paling mengejutkan, Nara mulai menunjukkan sisi lain yang belum pernah Raka lihat, seorang wanita dengan keberanian dan ketegasan yang luar biasa. Suatu sore, Nara mengajak Raka ke sebuah gedung pencakar langit di pusat kota yang megah dan dingin. Saat mereka masuk ke dalam lift kaca yang berkilauan, dunia lama Nara terbuka perlahan. Di ruangan luas dengan pemandangan kota yang tak terbatas, ia mengenalkan Raka pada dunia yang selama ini tersembunyi. NARAVA Group, kerajaan bisnis yang dipimpinnya. Ini adalah hidupku, Raka. Semua yang aku sembunyikan karena takut kehilanganmu, ucap Nara dengan suara yang kini penuh keyakinan dan kekuatan. Raka terdiam,
Matanya membelalak melihat perbedaan mencolok antara kehidupan sederhana di desa dan dunia mewah yang kini terbuka di hadapannya. Ia merasakan campuran antara kekaguman dan kekhawatiran, bertanya-tanya apakah ia bisa bertahan dalam dunia yang penuh intrik dan bahaya ini. Tapi saat Nara menggenggam tangannya erat, ia tahu satu hal pasti, apapun yang terjadi, mereka akan hadapi bersama, saling menguatkan. Namun di balik kemewahan itu, ada kenyataan pahit yang tak bisa ditutup-tutupi. Nara mengungkapkan bahwa kecelakaan yang membuatnya lumpuh sebagian adalah sabotase dari pesaing bisnis yang ingin mengambil alih kerajaan yang dibangunnya. Kini, selain melawan bahaya fisik, Nara juga berjuang untuk mempertahankan kekuasaannya dari tangan-tangan licik yang mengincar tahta bisnisnya. Aku menyamar bukan hanya untuk menyembunyikan luka, tapi untuk mengumpulkan kekuatan dan sekutu, katanya lirih. Di saat itulah, Raka menyadari bahwa wanita yang ia cintai bukan hanya sosok lemah yang pernah ia temui di tengah hujan dan lumpur, melainkan pejuang tangguh yang menyimpan dunia di balik tatapan matanya. Dan kini, bukan hanya hatinya yang dipertaruhkan, tapi seluruh hidup mereka harus berani menantang badai yang jauh lebih besar dari apapun yang pernah mereka bayangkan. Hari pengumuman resmi pernikahan mereka tiba di tengah gemuruh dunia bisnis yang tak pernah henti bergolak. Di ruang rapat mewah yang penuh dengan wajah-wajah dingin dan penuh kepentingan, Nara berdiri tegak sebagai CEO yang diperhitungkan. Di sampingnya, Raka, dengan pakaian sederhana dan mata yang penuh keyakinan, menjadi bukti nyata bahwa cinta dan kesetiaan mampu melewati batas status dan dunia yang berbeda. Banyak yang meremehkan, menganggap Raka hanyalah bayangan lemah yang tak pantas berada di sisi sang ratu bisnis. Namun Nara dengan suara lantang dan penuh wibawa berkata, di balik kekuatan bisnis ini, ada cinta yang tak ternilai harganya. Raka bukan hanya suamiku, tapi juga penjaga hatiku, yang mencintaiku tanpa syarat. Kata-kata itu mengguncang ruang itu, membungkam semua bisik-bisik sinis. Raka merasakan kehangatan yang luar biasa, seolah semua perjuangannya selama ini akhirnya menemukan makna yang sesungguhnya. Di luar gedung, Desa Lereng Wening tetap menjadi saksi bisu dari perjalanan mereka yang penuh liku. Raka kembali ke bengkel kayunya, tapi kali ini dengan semangat baru dan harapan yang tak tergoyahkan. Nara, di sisi lain, memimpin perusahaannya dengan kekuatan yang diperkuat oleh cinta dan kesetiaan seorang pria sederhana yang tak pernah menyerah. Mereka berdua telah menemukan satu sama lain bukan karena kekayaan atau status, tapi karena keberanian untuk mencintai apa adanya. Namun bahagia bukan berarti tanpa rintangan. Ancaman dari masa lalu masih membayangi, tapi kali ini mereka bukan lagi dua orang yang lemah dan terpisah. Mereka adalah pasangan yang siap berjuang bersama, saling menguatkan dalam badai yang datang. Dengan tangan yang saling menggenggam, mereka bersumpah untuk menjaga satu sama lain dan melindungi cinta yang tumbuh dari ketulusan dan kepercayaan. Di tengah gemerlap kota dan kesederhanaan desa, kisah mereka menjadi pelajaran tentang kekuatan cinta yang mampu mengubah segalanya. Bahwa di balik kursi roda, di balik dunia yang penuh tipu daya, ada hati yang berani bertaruh dan menaklukkan segala rintangan. Dan yang terpenting, bahwa cinta sejati tak pernah butuh alasan, hanya keberanian untuk percaya dan bertahan. Setelah pengumuman yang mengguncang dunia bisnis dan desa kecil mereka, ancaman yang selama ini membayangi akhirnya memuncak. Suatu malam, sebuah serangan terjadi di rumah mereka, membuat Raka dan Nara harus berhadapan langsung dengan musuh yang tak terlihat tapi mematikan. Dalam gelap, suara langkah dan bisikan ancaman memenuhi udara, membawa ketakutan sekaligus tekad yang membara dalam dada keduanya. Raka, dengan segala keberanian dan luka yang pernah ia derita, bertekad melindungi Nara sampai titik darah penghabisan. Nara yang selama ini terlihat lemah oleh tubuhnya, justru menunjukkan kekuatan luar biasa. Dengan bantuan teknologi dan jaringan pengawal yang selama ini ia sembunyikan, ia membalas serangan dengan strategi tajam yang mengagetkan para musuhnya. Di balik kursi roda itu, tersembunyi sosok wanita pejuang yang tidak hanya ingin bertahan hidup, tapi juga ingin mengubah nasibnya dan dunia di sekitarnya. Bersama Raka,
Mereka bagaikan api dan baja yang tak terkalahkan. Pertempuran itu tidak hanya terjadi di dunia nyata, tapi juga dalam hati mereka. Raka yang dulu ragu mulai menerima dan mencintai sisi kuat Nara tanpa syarat, sedangkan Nara belajar membuka diri, percaya bahwa cinta mereka adalah kekuatan terbesar untuk melawan segala ketakutan. Di tengah badai itu, janji mereka tumbuh makin kuat, kita akan hidup bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk bahagia bersama. Ketika fajar akhirnya menyingsing, desa Lerengwening yang dulu sepi kini menjadi saksi perubahan besar. Rumah kayu sederhana mereka berdiri tegak di antara rimbunnya pepohonan, simbol cinta yang tak lekang oleh waktu dan ujian. Nara kembali ke kursi rodanya, namun kini dengan senyum yang bukan hanya tanda luka yang sembuh, melainkan kemenangan dari sebuah perjuangan bersama. Di akhir perjalanan, Raka dan Nara menyadari bahwa hidup memang penuh badai, namun cahaya sejati akan selalu datang dari cinta yang tulus dan keberanian untuk melangkah bersama. Mereka tidak lagi sekadar pria dan wanita yang bertemu di jalan berlumpur, melainkan dua jiwa yang telah mengikat takdir dalam satu ikatan abadi, melampaui segala batasan dunia. Setelah badai berlalu, kedamaian perlahan menyelimuti kehidupan Raka dan Nara. Namun, ketenangan itu bukan tanpa harga. Luka lama masih menyisakan bekas, dan bayang-bayang masa lalu tak pernah benar-benar pergi. Nara duduk di beranda rumah kayu mereka, menatap langit senja dengan mata yang lebih tenang, tapi penuh pertanyaan. Apakah aku sudah benar-benar bebas? Pikirnya, menyadari bahwa perjuangan sebenarnya belum selesai. Raka datang menghampiri, duduk di sampingnya. Kita telah melewati begitu banyak hal bersama, katanya lembut. Tapi aku tahu, perjalanan kita baru saja dimulai. Dunia luar sana masih penuh tantangan, dan aku akan selalu berada di sisimu. Tatapan mereka bertemu, penuh kehangatan dan tekad. Meski berbeda dunia, mereka telah belajar satu hal penting, kekuatan cinta bisa menembus segala batas. Tiba-tiba, telepon berdering. Suara di ujung sana bukanlah teman lama atau rekan bisnis, melainkan seseorang yang membawa kabar baru, sebuah ancaman baru yang jauh lebih besar dan rumit, mengancam tidak hanya Nara dan Raka, tapi juga semua yang mereka cintai. Mereka sadar, tantangan baru ini membutuhkan strategi dan keberanian yang lebih dari sebelumnya. Ini bukan hanya tentang bertahan, tapi tentang memenangkan pertempuran hidup mereka. Dengan keyakinan baru, mereka berdiri bersama, menatap masa depan yang tidak pasti. Kita siap, kata Nara dengan suara tegas. Raka menggenggam tangannya erat, merasa bahwa selama mereka bersama, apapun bisa dihadapi. Dari kursi roda hingga kantor megah, dari desa kecil hingga kota besar, mereka membuktikan bahwa cinta yang kuat adalah pondasi yang tak tergoyahkan. Dan disinilah, di titik awal baru itu, kisah mereka terus berjalan, bukan hanya sebagai pasangan yang saling melengkapi, tapi sebagai pejuang yang siap menantang dunia. Dengan hati yang penuh harapan dan keberanian, mereka melangkah maju, menulis bab baru yang lebih besar, lebih dalam, dan penuh makna. Malam itu, setelah menerima kabar ancaman baru, suasana di rumah mereka berubah menjadi tegang dan penuh kecemasan. Raka menyalakan lampu meja dan menatap wajah Nara yang terlihat lebih lelah dari biasanya. Kita sudah melewati banyak hal, tapi aku belum pernah melihatmu sekeras ini, katanya lirih. Nara menarik napas dalam-dalam, menyadari bahwa masa lalu yang selama ini terkubur dalam diam kini muncul kembali dengan ancaman yang lebih nyata dan mengerikan. Keesokan harinya, seorang pria misterius datang ke kantor Narava Group, membawa surat yang berisi ultimatum. Isi surat itu mengingatkan Nara akan pengkhianatan lama, dari seseorang yang pernah sangat dipercaya. Ini bukan hanya bisnis, ini soal darah dan harga diri, gumam Nara dengan mata berkilat. Raka berdiri di belakangnya, berjanji dalam hati untuk menjadi pelindung yang tak tergoyahkan, meski dunia di sekitar mereka terus berputar dalam pusaran bahaya. Ketegangan makin memuncak ketika persekutuan gelap mulai menggerakkan langkahnya. Nara dan Raka tahu mereka harus membuka kembali lembaran lama yang selama ini tertutup rapat, menguak rahasia yang selama ini menjadi akar dari segala ancaman.
Namun membuka masa lalu berarti juga harus menghadapi luka lama yang hampir meluluhlantakkan mereka. Aku tak akan membiarkan masa lalumu menghancurkan masa depan kita, ucap Raka dengan suara penuh tekad. Di balik semua itu, Nara menemukan kekuatan baru dalam diri yang sebelumnya tak pernah ia sadari. Ia mulai menggabungkan kepandaiannya dalam bisnis dengan keberanian yang dipupuk oleh cinta dan pengorbanan Raka. Mereka menyusun strategi, bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk membalas dan melindungi segalanya yang mereka bangun bersama. Ini bukan lagi tentang aku atau kamu, kata Nara, ini tentang kita. Ketika badai itu semakin mendekat, mereka tahu bahwa perjuangan mereka belum usai. Namun kini, mereka bukan lagi dua jiwa yang terpisah oleh dunia, tapi satu kesatuan yang kuat. Dengan tangan yang saling menggenggam dan hati yang tak gentar, Raka dan Nara siap menghadapi bayang-bayang masa lalu, menulis takdir baru dengan keberanian dan cinta yang tak tergoyahkan. Perlahan, setelah badai panjang yang mengoyak hidup mereka, Raka dan Nara mulai merasakan kedamaian yang dulu terasa begitu jauh. Perjuangan mereka bukan hanya mengubah nasib, tapi juga memperkuat ikatan hati yang tak tergoyahkan. Di tengah heningnya malam, Nara tersenyum lembut, menyadari bahwa kekuatan terbesar bukanlah harta atau kekuasaan, melainkan cinta yang mampu menembus segala batasan dan luka. Raka, dengan tangan yang menggenggam erat tangannya, tahu bahwa bersama Nara, ia telah menemukan rumah yang sesungguhnya. Meski dunia terus berubah dan tantangan selalu datang, mereka percaya bahwa selama saling mendukung dan menjaga, tidak ada badai yang terlalu besar untuk dilalui. Cinta mereka menjadi lentera yang menerangi jalan, menuntun mereka melewati kegelapan dan keputusasaan. Kini, bukan hanya mereka yang berubah, tapi juga dunia di sekitar mereka yang mulai memahami arti sebenarnya dari sebuah cinta tanpa syarat. Sambil memandang ke masa depan yang penuh harapan, Raka dan Nara berjanji untuk terus berjuang, bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tapi juga untuk semua orang yang pernah meragukan kekuatan cinta. Mereka ingin menunjukkan bahwa setiap luka bisa disembuhkan, setiap rahasia bisa diungkap, dan setiap hati yang patah bisa kembali utuh, asalkan ada keberanian dan keyakinan. Untuk kalian, para penonton yang telah setia mengikuti kisah ini hingga akhir, aku ingin mengucapkan terima kasih dari lubuk hati yang terdalam. Semoga cerita ini bisa menginspirasi, memberi semangat, dan mengingatkan bahwa cinta sejati adalah kekuatan paling dahsyat di dunia ini. Teruslah berani mencintai, berani bermimpi, dan jangan pernah menyerah pada kehidupan. Akhir kata, mari kita panjatkan doa bersama agar setiap langkah kita selalu diberkati, dan agar kita semua selalu diberikan kekuatan untuk melewati segala ujian hidup dengan hati yang penuh cinta dan ketulusan. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya.